Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya setiap kita tetap dalam penyertaan dan anugerah Tuhan. Pagi ini kita bersyukur walaupun kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka di gereja, tapi dimanapun saudara berada, ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita percaya Bapak Ibu yang di rumah-rumah, dimanapun kau berada, saya percaya Tuhan akan menyertai dan ada bersama dengan kita. Mari kita mau datang, saya undang kita bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala, kita mau datang sama Tuhan. Pagi ini kami bersyukur anugerah Tuhan boleh ada bersama dengan kami. Kami boleh ada berkumpul di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah saat pagi ini ya Tuhan. Kami bersyukur anugerah Tuhan cukup dan baik buat kami. Kiranya campur tangan Tuhan menolong setiap kami dalam ibadah kami saat pagi ini ya Tuhan. Kami minta pengurapan Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu melawat kami, menjamah kami. Melalui pujian yang kami naikkan, Engkau ada, Engkau bersama dengan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mulai ibadah saat pagi ini ya Tuhan. Hanya pujian pengagungan kami bawa kepadamu Tuhan. Tak henti-hentinya kami naikkan, besar setiamu dan rahmatmu tidak pernah habis atas hidup kami. Tuhan dan
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, ya Tuhan, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian yang kepadamu, biarlah manis mendengar Tuhan, manis mendengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah, agungkan Dia, kami puji Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan, kami masyurkan Engkau Tuhan, layak kami puji, layak kami tinggikan nama-Mu, layak kami agungkan Kau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu, mari sembah Dia. Haleluya, Allah yang baik, Allah yang baik. Tiada tandingannya, Engkau Tuhan yang agung dan ajaib. Perbuatanmu yang besar Tuhan, perbuatanmu ajaib. Mari jemaat saja katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Mari goyang di rumah-rumah, angkat tanganmu naikkan pujian di hadapan Tuhan, pujian dan doa di tengah kesukaran yang kita alami.
Mari kita tetap sembah, tetap agungkan Tuhan kita. Tetap muliakan Dia, Allah yang mengerti setiap kehendak, Allah yang mengerti setiap apa yang kita buat, yang terjadi dalam hidup kita. Kami sembah Engkau dengan cinta kami kepadamu ya Tuhan. Mari jemaat sekali lagi katakan, inilah yang ku setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Rasakan Tuhan menjamah kita saat pagi ini. Biarlah manis Kau dengar. Di tengah kesukaran kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Di tengah kesukaran kami muliakan Engkau ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Mari kita bersama-sama sekali lagi. Inilah yang setiap waktu. Nyanyian pujian dan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Siakara bala 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 siara bala bala. Iakara bala bala bala. Kira bata siakara bala bala. Iakara bata syukura bala bala bala. Siara bala bala kara bala bala bala. Mari kita sembah. Kara badasyo, iara bala 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 kara bala badasya kara bala 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 bala. Iara bala 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 badasya kara bala bala kara bala 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 bala. Siara kara bala 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 badasya kara bala 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 bala. Iara badasya kara bala 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 badasya kara bala 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 bala. Angkat tanganmu sembah Dia. Ia kara bala bala kara bala bala bala. Ia rada kara bala bala syura bala 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 bala. Sia kara kara bala. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Segala pujian hanya
bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hormat sembah kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku jalan kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kau hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku jalan kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kau hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, mari bersama-sama kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku kasih Tuhan, kami sudah puji-puji Engkau, kami sudah tinggikan Engkau.
Biarlah pujian kami ini menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Pujian kami membuat Engkau bertata. Kami percaya ketika kami muji Engkau, hadirat-Mu ada di tengah kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang kehilangan pengharapan, Tuhan beri pengharapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Biar melalui firman-Mu ini kami dikuatkan. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah atas hidup kami ya Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan Ebenezer sampai hari ini Tuhan tolong kami. Kami percaya penyertaan-Mu itu lebih besar dari apapun yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar. Tuhan kami percaya Tuhan musim boleh berganti, tapi kami percaya penyertaan-Mu tetap ada senantiasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita datang sekali lagi di hadirat-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
kasih ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami sudah memuji, meninggikan Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, beri kami hati, telinga seorang murid, mengerti apa yang Tuhan katakan. Beri kami roh hikmat, pengertian dan pewahyuan. Firman disampaikan, hati kami diubahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Percaya katakan bersama-sama. Ya, salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, tadi kita sudah memuji, meninggikan Tuhan kita. Tiba saatnya kita mau mendengar, kita mau belajar firman Tuhan. Pagi ini, saya percaya Bapak Ibu di rumah masing-masing juga akan mengalami berkat yang sama. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah mengalami hadirat Tuhan. Saya percaya ketika hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka apapun yang kita hadapi, Tuhan akan senantiasa ada dan bersama buat setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar firman Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, di tengah-tengah kesulitan yang ada, yang sampai hari ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita nggak ngerti Bapak Ibu kapan pandemi virus corona ini, khususnya di Indonesia, kapan akan sudah selesai. Tidak ada yang tahu. Tapi kita percaya seiring dengan persoalan yang kita hadapi, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa cukup buat setiap kita. Kuasanya tidak pernah kurang atas hidup kita. Kasihnya senantiasa berlimpah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari detik ke detik. Kita mau belajar hari ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap hari kita sudah membaca dan mengucapkan, memperkatakan Mazmur 91. Bisa mengangkat tangan Bapak Ibu yang sudah membaca dan menghafal, Bapak Ibu ucapkan. Itu kita percaya, di perikopnya di atas ditulis dalam lindungan Allah. Kita percaya kalau kita ucapkan setiap hari, penyertaan dan anugerah Tuhan cukup buat setiap kita. Lalu Bapak Ibu, minggu ini kita akan memulai sesuatu yang baru, yang beda buat kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan GBI Berkat Bagi Bangsa Klaten, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, di kota Klaten maupun beberapa yang di luar kota. Saya percaya Bapak Ibu, minggu ini kita akan mulai membaca juga setiap hari Mazmur 23. Mazmur 23. Selain Mazmur 91, kita juga akan baca Mazmur 23 sampai nanti kita hafal juga. Mari kita mau perhatikan apa yang Tuhan katakan buat setiap kita pagi ini. Mari buka bersama dengan saya Mazmur 23 Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu masing-masing. Ya, oke, sudah ketemu. Mari kita mau baca bersama-sama. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat ini, Tuhan gembalaku yang baik ditulis oleh Mazmur, disebut Mazmur ditulis oleh Daud. Bapak Ibu, kita tahu bersama Daud sebelum menjadi raja, dia adalah seorang gembala pekerjaannya. Dia
bertanggung jawab terhadap sekumpulan domba yang dia harus carikan makan setiap hari. Dia harus lindungi, dia harus jaga. Kalau ada yang sakit, dia harus rawat sampai sembuh. Kalau ada hilang, dia harus cari. Itu adalah pekerjaan yang bertahun-tahun Daud alami, Daud gumuli, Daud tekuni sebelum dia menjadi raja, sebelum dia menjadi seorang tentara, sebelum dia terkenal di seluruh Israel karena mengalahkan Goliat. Jadi Daud bukan hanya orang yang mendengar bagaimana gembala itu bekerja, tapi Daud adalah orang yang melakukan pekerjaan gembala itu. Jadi Daud ketika menulis Mazmur ini, dia sangat ngerti betul Bapak Ibu apa itu gembala, tugasnya, ancaman yang dia harus hadapi ketika di kawanan bersama dengan kawanan sekelompok domba yang dalam jumlah yang banyak. Daud di Mazmur 23 ini mengumpamakan Bapak Ibu Allah yang dia sembah itu sebagai gembala. Dia mengumpamakan Tuhan yang dia sembah seperti dia sebagai seorang gembala Bapak Ibu, yang dia lakukan setiap hari. Dia tahu betul apa tugasnya, tahu betul Bapak Ibu. Dia ngerti Bapak Ibu apa yang menjadi kewajibannya. Makanya dia umpamakan Allah yang dia sembah yaitu adalah seorang gembala. Di ayat pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti diizinkan Tuhan pergi ke tanah perjanjian ke Israel, di sana Bapak Ibu nanti akan melewati seperti padang gurun begitu, lalu ada gua-gua kecil. Itu di situ tinggal gembala, namanya sebagian besar suku Bedouin, suku asli orang Israel. Tinggal di gua itu. Mereka tidak pulang ke rumah, tapi bisa selama berhari-hari, berbulan-bulan tinggal di situ sampai makanan yang diperlukan oleh dombanya itu, Bapak Ibu, itu habis, baru nanti pindah. Daud tahu betul bahwa seorang gembala itu, Bapak Ibu, punya tugas, yaitu salah satu yang pertama mencarikan makan. Bapak Ibu, tugasnya mencarikan makan. Ketika dombanya Bapak Ibu itu kelihatan lapar, si gembala ini akan carikan makan. Berbeda dengan gembala di kita. Kalau gembala di kita itu gembalanya itu pergi ke tempat cari rumput bawa pulang, enggak. Nek dulu Bapak Ibu di Israel ini gembala dombanya itu diajak kemana-mana, Bapak Ibu, dibawa kemana-mana. Tugas seorang gembala adalah mencarikan makan. Lalu Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau gembalaku. Seolah-olah Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan lupa loh, tugas Tuhan itu nyarikan makan buat saya. Hari-hari ini Bapak Ibu, bangsa kita sedang menghadapi bersama-sama virus Corona atau COVID-19 yang di beberapa tempat orang mulai kesulitan untuk makan. Makan ini adalah kebutuhan pokok orang. Kalau nggak makan, coba Bapak Ibu perhatikan, kalau kita nggak makan apa yang terjadi? Kalau kita sedikit lapar saja Bapak Ibu, itu berpikir nggak bisa.
Kepalanya nyut. Diajak ngomong nggak nyambung. Anak-anak muda ngomong namanya tulalit. Ora nyambung toh karena lapar. Disinggung sedikit marah. Kenapa? Lapar. Hari ini saya berdoa di tengah-tengah kita jemaat Tuhan tidak ada yang kelaparan. Kita percaya Tuhan akan pelihara kita. Seorang gembala Bapak Ibu, dia akan pergi mencarikan makanan buat domba-dombanya. Siapa yang percaya hidup kita dipelihara Tuhan hari-hari ini? Masalah boleh datang silih berganti atas hidup kita. Bapak Ibu mungkin berkata, Pak saya tidak kerja hari-hari ini. Saya mau kasih tahu, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Dia gembala kita yang agung, dia pelihara hidup kita. Gembala mencarikan makan Bapak Ibu, bagi domba-dombanya. Dikatakan kalau Tuhan gembalaku, aku tidak akan kekurangan, ayat pertama. Siapa yang percaya kita tidak akan kekurangan hari-hari ini? Ya. Bapak Ibu, apa yang di depan kita, apa yang ada di makanan yang ada di hadapi kita setiap hari, rasanya enak semua. Istri-istri sekarang menjadi kreatif. Tidak bisa masak, mendadak bisa masak. Tiba-tiba bisa masak. Misalnya masak nasi goreng nggak bisa, gampang. Sekarang bisa pergi beli bumbu instan, tinggal nasinya diaduk, kasih bumbu instan, oke. Jadi saking kreatifnya ibu-ibu itu jenius. Beli tempe 10.000 dimasak, sayur tempe lombok hijau, masih ada sisa separuh digoreng, kasih tepung tempe mendoan. Masih ada sisa Bapak Ibu, sisa di rajang tipis-tipis jadi tempe keripik. Jadi udah sayurnya tempe lombok hijau, lauknya tempe mendoan, kerupuknya tempe keripik. Dinikmati enak sekali. Ya, makanan yang Tuhan sediakan hari itu Bapak Ibu, mari kita belajar mengucap syukur. Tuhan itu menyediakan makanan buat kita. Bapak Ibu jangan khawatir. Daud berkata juga di sisi yang lain, dulu saya muda dan sekarang ini sudah mendekati tua, saya belum pernah lihat orang yang benar itu matinya kelaparan. Orang yang benar senantiasa diberkati Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu, gembala akan membawa domba-dombanya untuk mencarikan makan. Pertama tadi saya sebut makanan jasmani, yang kedua makanan rohani. Bapak Ibu, di tempat kita di gereja Bapak Ibu setiap hari dikasih kiriman untuk misbah keluarga. Itu makanan rohani. Bapak Ibu jangan lupa, makan rohani perlu kita bangun. Kalau Bapak Ibu membangunnya hanya jasmani, rohaninya tidak dibangun, ada sesuatu yang kering di hati ini, di roh ini. Seakan-akan kita mengalami Bapak Ibu kekurangan di rohani. Rohanimu harus makan. Dan Tuhan Bapak Ibu, di firman Tuhan dikatakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu setiap hari itu fresh, segar. Tidak pernah Tuhan memberikan berkat sekali nanti untuk selamanya, enggak. Setiap hari fresh. Kalau bahasa produksi namanya fresh from the oven. Segar, baru keluar dari oven. Bapak Ibu, roti itu enak kalau panas-panas dimakan, segar. Tuhan itu senantiasa berkat, berikan berkat buat kita segar. Kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan setiap hari, Bapak Ibu menyembah, memuji Tuhan, saya percaya rohmu akan segar. Karena Tuhan akan memberikan makanan rohani itu selain jasmani setiap hari.
dengan fresh, dengan segar, dengan enak. Dikatakan Tuhan gembalaku, Dia memberikan makan. Di kata berikutnya, takkan kekurangan aku. Rohanimu Bapak Ibu harus juga kenyang. Jangan lupa baca Mazmur 91. Jangan lupa memuji menyembah Tuhan. Daripada menyanyi yang gak jelas, baik puji sembah Tuhan. Mengagungkan Tuhan kita setiap hari senantiasa di dalam hidup kita. Itulah Tuhan kita, Allah kita yang ajaib. Di tengah-tengah kesukaran yang kita alami hari-hari ini, di tengah kesulitan yang kita alami hari ini, di tengah persoalan yang kita alami hari-hari ini, di tengah masalah yang kita alami hari ini, kita percaya Tuhan akan mencukupkan segala apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, asal Engkau jadikan Tuhan menjadi gembala kita yang agung. Engkau yang sakit di rumah, mari angkat tangan katakan, Tuhan penyembuhku yang ajaib. Dia Yehova Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan. Dia Jehovah Jireh, Engkau yang kekurangan berkata, aku percaya Tuhan akan cukupkan semua kebutuhanku. Itu janji Tuhan kita. Kita tidak akan kekurangan. Rohanimu harus makan, jasmanimu juga harus makan. Lalu yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu, Tuhan akan membawa di kita di tempat yang hijau, di padang rumput yang hijau. Bagi seekor domba, rumput itu seperti makanan yang enak, kayak kita makan daging, kayak kita makan ayam, kayak kita makan kesukaan kita. Tuhan akan bawa, kalau kita jadikan Tuhan itu gembala kita, Dia akan bawa kita ke rumput yang hijau. Ke makanan yang cukup. Ke tempat yang menyenangkan. Ke tempat yang membuat kita sukacita. Ke tempat yang memuaskan kita. Di tengah-tengah kesukaran ini Bapak Ibu, saya ingatkan Bapak Ibu, karena saya mengasihi Bapak Ibu, jangan lupa untuk Bapak Ibu sukacita. Mari ngomong kanan kiri, jangan lupa sukacita. Ya, jangan lupa sukacita. Perbanyak senyum, hatinya gembira, sukacita. Kenapa? Tuhan bawa kita ke tempat, ke rumput yang hijau. Sukacita. Jangan lupa bahagia Bapak Ibu. Kebahagiaan sejati, firman Tuhan berkata, bukan apa yang di sekitar kita, tapi kebahagiaan kita sejati bergantung dengan apa yang Tuhan berikan. Berkat Tuhan itu di hati Bapak Ibu. Sukacita. Dikatakan Tuhan akan bawa kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kalau Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Pemerintah berkata buat kita, jangan panik. Di dalam, saya tahu bukan sesuatu yang mudah menghadapi persoalan di sekitar kita. Saya tahu. Tapi mari jadikan kita pribadi yang sukacita. Dokter berkata kalau hatimu senang itu imunnya meningkat. Corona mau datang, ketika Bapak Ibu senyum, coronanya pergi. Karena imunnya meningkat. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita sukacita, itu ketakutan, kekhawatiran Bapak Ibu, kegalauan. Banyak orang yang berkata apa sekarang? Gabut. Bosen di rumah terus bulan lebih segala macam. Tapi kalau hatimu senang, sukacita Bapak Ibu, itu mengalahkan semua kebosanan, mengalahkan semua ketakutan, mengalahkan semua kekhawatiran.
Tuhan berkata kalau engkau menjadikan Tuhan, Tuhan akan bawa hidupmu ke tempat yang hijau, ke air yang tenang, membuat hatimu tenang. Mari angkat tangan kita. Mari setiap kita berkata, Tuhan, aku hatiku tenang hari-hari ini. Aku ingin Tuhan tidak panik menghadapi persoalan yang terjadi. Tapi datang ke Dia. Gembala memberikan ketenangan. Gembala Tuhan kita memberikan Bapak Ibu hati yang sukacita. Berkali-kali ketika kita menghadapi persoalan, berkali-kali juga kita akan datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan ketenangan. Dua hal kita belajar hari ini Bapak Ibu. Jangan takut, Tuhan gembala kita, Dia akan memberikan makan buat kita. Dia akan menyertai kita. Yang kedua, Dia akan berikan ketenangan, damai sejahtera buat kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kau berada, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, mari kita bersama-sama percaya akan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Sepanjang kau jadikan Yesus adalah gembalamu yang agung, gembalamu yang ajaib, saya percaya sejauh itu juga Tuhan akan menyertai kita, akan memberkati kita. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala, kita mau datang sama Tuhan sekali lagi. Bapa, kami bersyukur anugerah Tuhan baik buat kami. Kami percaya campur tangan Tuhan yang panjang tidak akan pernah berkekurangan seumur hidup kami. Engkau gembala kami yang agung, gembala kami yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat mereka yang sedang sakit. Mari jemaat Engkau yang sakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kirapata syukur apakarata syikira palapata syukur. Mari percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat akan sanggup menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Kira padamu, engkau yang kekurangan, mari angkat tanganmu, Tuhan akan sediakan berkat yang berlimpah. Engkau yang takut, percaya Tuhan akan berikan iman yang baru, pengharapan yang baru. Kami percaya bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala perkara, karena Tuhan kau gembala kami yang agung. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Percaya, katakan bersama-sama.